Hai semua, selamat pagi. Diharap semuanya sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya mau share sama kawan-kawan semua tentang proyek ternakan ayam kampung kacukan saya. Oke, jadi di belakang saya itu terdapat bangunan warna hijau. Itu adalah reban saya. Oke, jadi tapi sekarang ini belum ada anak-anak ayam di sana. Sebab stok anak ayam belum sampai, mungkin esok atau lusa anak ayam akan sampai sebanyak 500 ekor. Jadi jangan tunggu lama-lama, jom kita tinjau, kita tengok-tengok reban ternakan ayam kampung kacukan saya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya di sekitar reban ini adalah kebun getah. Tapi kebun getah ini sudah ditumbangkan. Kita tumbang sebab sudah tidak ada produktif untuk menghasilkan susu getah yang banyak. Oke, jadi kita tumbang, kita tukar dengan reban ternakan ayam kampung kacukan. Oke, nah kita sudah sampai di kawasan reban ini. Oke, ini reban. Oke, kalau kita lihat reban ini. Oke, di dalam reban ini, kawasan reban ini terdapat 3 bahagian. Pertama adalah reban pembesaran, kedua adalah stor penyimpanan, dan yang ketiga adalah pagar untuk kawasan reban ini. Jom kita masuk. Oke, nah kita sudah sampai. Oke, ini adalah reban untuk pembesaran anak-anak ayam. Kita lihat, inilah reban untuk pembesaran anak-anak ayam. Size reban ini adalah 20 kaki kali 30 kaki. Boleh memuatkan sebanyak 600 ekor anak ayam dalam satu pusingan ataupun satu musim. Oke, jadi jom kita tengok apa yang ada di dalam reban pembesaran ini. Jom. Oke, ini adalah di dalam reban ini terdapat beberapa benda-benda yang harus ada kita sediakan sebelum anak ayam itu masuk. Oke, ini adalah dua bulatan ini adalah brooder, namanya brooder. Bulatan ini sangat penting untuk anak ayam, terutamanya yang berumur lebih kurang 2 minggu dan ke bawah. Oke, anak ayam kita akan simpan di dalam bulatan ini selama 2 minggu. Oke, selepas 2 minggu kita buka bulatan ini dan kita simpan di luar, dan anak ayam kita bebaskan di dalam reban ini. Oke, jadi reban ini ataupun brooder ini dibuat daripada plywood. Oke, dan fungsi brooder ini sebenarnya supaya untuk memastikan anak ayam berumur 2 minggu ke bawah tidak berkeliaran, dan itu tidak akan mendatangkan risiko kematian. Kita takut terpijak anak-anak ayam ini kalau dia berkeliaran. Oke, jadi kalau ada brooder ini, dia akan sekitar berlegar-legar di dalam brooder ini saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kepentingan brooder ini ataupun bulatan ini untuk mengekalkan suhu untuk anak-anak ayam, terutamanya pada waktu malam. Dan di situ kita lihat terdapat bob lebih kurang 40 watt. Nah, bob ini akan memanaskan dan haba itu tidak akan keluar daripada kawasan bulatan ini, dan suhu dikekalkan, dan itu akan memberi keselesaan kepada anak-anak ayam. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ya, di sini. Oke. Alas kepada reban ini kita menggunakan sekam padi. Ya, ini sekam padi. Nah, kita lihat ini sekam padi. Sekam padi ini berfungsi supaya kaki anak ayam itu tidak akan mudah cedera, karena ada Dunlop. Berfungsi sebagai Dunlop, dan anak ayam akan boleh dia lebih selesa dengan keadaan yang lembut seperti ini. Oke. Selain daripada itu, alas untuk tapak kawasan reban ini juga kita boleh gunakan abu kayu. Tapi abu kayu susah untuk kita dapatkan di
kawasan Matunggung ini, kita hanya terpaksa menggunakan sekam padi. Sekam padi daripada kisaran-kisaran padi yang ada di kawasan dekat dengan Pinawantai ini. Oke, jadi itu yang pertama. Hal yang pertama di dalam reban pembesaran mesti ada brooder. Oke, anak ayam disimpan, kita ternak di kawasan brooder ini selama 2 minggu. Lepas 2 minggu, kita buka bulatan ini dan ayam dibebaskan di kawasan dalam reban ini. Oke, hal yang kedua yang ada di dalam reban ini, kita lihat di sini. Oke, bekas makanan dan minuman anak-anak ayam. Oke, kita lihat. Yang warna kuning ini, ini adalah bekas makanan anak-anak ayam. Dan yang warna putih dan merah ini adalah bekas minuman untuk anak-anak ayam. Oke, jadi pada masa sekarang, untuk 2 minggu pertama, bekas ini kita tidak akan gunakan. Kita akan naikkan di atas. Selepas 2 minggu, anak ayam dibebaskan di kawasan di dalam reban ini, kita akan turunkan bekas-bekas minuman dan makanan ini, supaya anak ayam boleh terus makan melalui bekas ini dan minum melalui bekas minuman air. Oke, itu hal kedua. Dan hal ketiga, di dalam kita lihat masih ada kapet berwarna biru ataupun canvas berwarna biru. Oke, kita lihat canvas. Sebenarnya lantai ini kita boleh simpan sekam padi, abu kayu dan sebagainya. Tetapi bagi saya akan simpan sekam padi di kawasan dalam reban ini selepas anak berumur 1 minggu. Karena 1 minggu selepas itu anak ayam akan dibebaskan, maka sekam padi itu masih lagi dalam keadaan yang baru. Ya, kita takut nanti kalau sekam padi ini terlalu lama kita simpan di sini, takut nanti ada hama ataupun abuk-abuk yang lain akan berada di dalam sekam padi itu. Oke, jadi kita lihat sekam padi. Ini stok sekam padi. Nah, stok sekam padi belum lagi ditabur di kawasan reban ini. Kita akan tabur 1 minggu selepas anak ayam ini masuk ke dalam reban ini. Oke, nah, itu ada lampu pencahayaan anak-anak ayam pada waktu malam. Dan kalau waktu malam nanti masih keadaan malap tidak mencukupi, mungkin kita akan tambah lagi lampu di dalam reban ini. Oke, jadi begitulah untuk reban pembesaran. Untuk reban pembesaran akan standby nanti untuk kemasukan anak ayam sebanyak 500 ekor. Mungkin lusa ataupun esok anak ayam akan sampai. Oke, kita pergi kepada bagian yang kedua. Kita keluar daripada reban ini, reban pembesaran. Oke, ini adalah bagian yang kedua, adalah store penyimpanan setiap barangan keperluan untuk reban ini. Jadi di dalam store ini terdapat banyak barang-barang ataupun benda-benda yang diperlukan, yang kita perlu simpan di sini. Ini adalah store di dalam ini. Oke, kita lihat di sini. Store ini tempat saya menyimpan makanan ayam. Ini. Ada bekarung-karung makanan ayam di sini. Baja. Oke. Baja starter, bajai grower, semuanya di sini. Oke, alamak, ada tikus gigit sudah. Tidak apa. Oke. Jadi kita simpan makanan ayam di kawasan ini supaya makanan ayam itu tidak rusak dan juga tidak kena hujan, tidak kena masuk angin dan sebagainya. Oke, dan selain daripada itu, tempat store ini juga adalah tempat saya menyimpan barang-barang keperluan. Ini adalah pom untuk kita sembur itu reban menggunakan pom ini. Mungkin kita sembur IM dan sebagainya. Dan juga peralatan-peralatan yang lain. Di sini ada IM. Ini IM. Organisme bakteria baik dan sangat penting untuk memastikan anak ayam membesar dengan baik. Oke.
Jom kita keluar. Oke, bahagian yang ketiga adalah bahagian pagar. Oke, nah ini pagar. Kalau kita lihat ini, oke, pagar ini sangat penting, harus ada untuk mengelilingi reban ini. Mengapa? Sebab kalau tidak ada pagar, kita takut nanti hewan-hewan di luar yang berkeliaran seperti anjing, seperti ayam-ayam yang lain yang di luar daripada reban ini, ataupun burung, ataupun ular, ataupun biawak memasuki mendekati kawasan reban ini. Oke, jadi kalau ada benda ini, sekurang-kurangnya hewan itu tidaklah secara direct dilihat oleh ayam yang ada di dalam ini. Karena itu menakutkan ayam-ayam. Apabila dilihat benda di luar daripada reban, maka itu akan mengejutkan ayam. Apabila ayam terkejut, dia akan stres, dan itu akan mengganggu untuk pembesaran ayam-ayam tersebut. Jadi kita pastikan ayam tidak stres, dia tidak dapat melihat benda-benda yang pelik di luar itu. Jadi sebab itu kita pasang pagar. Ya, kita pasang pagar. Oke, pagar ini saya menggunakan itu penebat ataupun untuk pertanian punya. Untuk pertanian punya, untuk pengurangan cahaya. Ya, ini. Saya beli di hardware. Jadi ini adalah yang paling ringkas lah, paling murah lah, cost paling murah. Saya gunakan benda ini untuk yang pertanian punya ini, untuk penanaman, untuk apa itu, pengurangan cahaya. Ya, saya guna ini, dan tiangnya saya gunakan angle bar yang kecil. Dan di bawah tiang ini saya simen. Sebab kalau tidak disimen, menyebabkan tiang ini tidak kukuh, dia akan boleh jatuh, terutamanya pada musim hujan ini, tanah lembut dan sebagainya. Oke, jadi nah di sini, oke, jadi jom kita pusing, kita lihat reban, sekitar reban ini. Oke. Oke, jadi begitulah keadaan reban saya. Ini adalah proyek ternakan ayam kampung kacuk untuk proses permulaan, dan kita berharaplah proyek ini akan berjaya. Ya, akan berjaya dan akan terus berkembang. Perancangan proyek ini sebenarnya masih panjang. Untuk target kita mungkin apabila pendapatan sudah ada, kita ada duit lebih, mungkin kita akan tambah lagi bangunan reban ini ke sebelah sana. Ya, kita tambah dari masa ke semasa, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada budget yang kita adalah. Oke, jadi kepada Anda semua, jangan takut untuk mencoba sesuatu perkara yang baru, karena sesuatu perkara yang baru itu pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui, dan yang belum kita ketahui itu pasti ada sesuatu yang akan memberikan sesuatu kepuasan kepada kita. Ya, jadi sampai sini saja saya mau kongsi kepada Anda tentang ternakan tempat penternakan ayam kampung kacuk. Saya akan update nanti dari semasa ke semasa, terutamanya apabila anak-anak ayam akan sampai nanti. Oke, jadi terima kasih, selamat maju jaya semua.